Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang poligami. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, definisi poligami. Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani poli atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang memiliki arti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah ta'addud az-zaujat. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang. Secara terminologis, ada dua jenis poligami, yakni poliandri dan poligini. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang wanita pada waktu yang sama, akan tetapi hanya dibatasi sampai 4 orang. Pasal tentang poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian historis poligami. Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir, seperti Nabi Musa. Ia tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang beristri oleh seorang lelaki. Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang terlantar. Sedangkan dalam konteks Nusantara, pada daerah yang menganut hukum Islam sebagai sumber utama peraturannya, seperti halnya Aceh, keberadaan poligami juga diakui. Hadis tentang poligami. Mengenai pembatasan 4 orang istri tersebut, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Al-Mutawatta, An-Nasai, dan Daruqutni dalam masing-masing kitabnya, yang berbunyi, Ani bin Umar anna Ghailana bin Salamah as-Saqafiyya aslama wa tahtahu asyru yaswati faqala lahu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yahtar minhunna wa fi lafdi amsik arba'an wa farik sairahunna. Dari Ibnu Umar bahwasanya Ghailan bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan ia mempunyai 10 istri. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, pilihlah di antaranya mereka. Dalam lafadz lain, pakailah 4 orang dan cerailah yang lain. Ibnu Abi Saibah dan Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah dan Daruqutni dan Baihaqi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yakni tentang dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang poligami, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا, yang artinya, bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, yaitu 2, 3, atau 4. Lalu bila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, maka nikahilah 1 orang perempuan saja, atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. Nah, firman Allah ini dalam surat An-Nisa ayat 3 itu membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Nah, akan tetapi jika ayat ini saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperoleh menjadi kurang utuh. Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelumnya dan setelahnya secara lengkap seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 1-4.
materi selanjutnya, yakni alasan yang dibenarkan untuk poligami menurut KHI dan UU. Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Perkawinan, sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia itu berasas monogami. Nah, akan tetapi, UU Perkawinan itu memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat pasal 3 ayat 2, yaitu UU Perkawinan yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristirahat lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ya, selanjutnya pasal 4 ayat 2 ini UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul. Kemudian pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yakni si suami itu boleh mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu, akan tetapi mempunyai syarat-syarat tertentu. Yaitu yang pertama, adanya persetujuan dari istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami itu bisa menjamin keperluan istri dan anaknya. Yang ketiga, yaitu suami bisa berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Kemudian pasal 5 ayat 2 tentang UU Perkawinan, yaitu persetujuan istri atau istri-istrinya itu tidak diperlukan jika istri-istrinya itu tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya itu 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Kompilasi hukum Islam. Dalam hukum Islam ini pengaturan tentang poligami itu merujuk pada kompilasi hukum Islam atau KHI. Ketentuan KHI itu menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Nah, hanya saja di dalam KHI itu dijelaskan antara lain yaitu bahwa pria itu beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri melebihi dari 4 orang. Seperti contoh di pasal 55 KHI, yaitu syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Nah, pasal berikutnya yakni pasal 56 KHI, yaitu menurut KHI suami yang hendak beristri lebih dari satu itu harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Seperti ada kata, yaitu jika perkawinan berikutnya itu dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama, perkara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya pasal 57 KHI, yaitu menjelaskan tentang pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami jika akan beristri lebih dari satu orang saja, yaitu syaratnya yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Yang kedua, istri mendapatkan cacat badan sama seperti UU Perkawinan tadi. Yang ketiga, itu istri tidak dapat keturunan, ya hampir sama tadi. Yang selanjutnya itu pasal 58 KHI, merujuk pada pasal 41 huruf B, yaitu peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu tentang perkawinan. Yaitu yang mengatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan secara lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang peradilan agama.
terakhir yaitu pasal 59 KHI. Jika si istri itu tidak mau memberikan persetujuan, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama. Dan terhadap penetapan ini, istri dan atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 43 PP 9 atau tahun 1973, yakni menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh saudara Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks sosio terkait dengan poligami. Kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi 9 orang wanita di waktu yang bersamaan, sepeninggalnya Khadijah binti Khuwailid. Menurut Labib MZ, pernikahan ini dilakukan beliau karena semata-mata demi keberlangsungan agama Islam. Jika diteliti, Nabi Muhammad SAW menikah saat hijrah ke Madinah. Saat itu adalah masa-masa yang sangat sulit baginya. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa takdir demi keberlangsungan agama Islam yang akan datang, seperti menjadikan tokoh-tokoh ulama yang sudah masuk Islam sebagai menantu. Dan yang kedua adalah menikahi putri dari tokoh-tokoh masyarakat yang belum masuk Islam. Dan yang ketiga adalah menikahi para janda sahabat yang wafat saat berperang. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poligami di Indonesia. Secara yuridis, poligami di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun yang menjadi asas mendasar dalam hukum tersebut adalah asas monogami, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, yaitu seorang suami boleh memiliki lebih dari satu istri jika dengan syarat-syarat tertentu. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa kejaksaan memberikan izin kepada seorang suami memiliki lebih dari satu istri jika disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Jadi secara singkatnya, poligami di Indonesia diperbolehkan selama sang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan dikatakan sah di mata hukum jika sang suami telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat keadilan dalam poligami. Hakikat keadilan dalam poligami adalah hakikat membagi sama rata pada tempatnya. Jadi setiap wanita yang dipoligami memiliki hak yang sama dengan wanita yang lainnya, memiliki hak yang sama rata pada tempat dan waktunya. Dan sang suami tidak boleh untuk memberikan sesuatu yang berlebihan kepada satu istri saja, karena dapat merusak keadilan dalam poligami tersebut. Keluarga yang berpoligami harus memegang prinsip keutuhan dan keharmonisan keluarga, karena itu sangatlah penting demi mewujudkan sebuah keadilan. Dalam berpoligami, kesabaran dan konsistensi bersama adalah kunci dalam keberhasilan berpoligami. Mungkin ini adalah ringkasan dari hakikat keadilan dalam berpoligami. Terima kasih. Materi yang terakhir yaitu tentang hikmah poligami. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu sekurang-kurangnya ada 4 hikmah yang dapat kita ambil dari poligami Rasulullah. Yang pertama yaitu hikmah ta'limiyah tentang pengajaran. Yang kedua yaitu hikmah tasyairiyah tentang penetapan hukum. Yang ketiga yaitu hikmah ijtimaiyah tentang sosial. Dan yang keempat yaitu hikmah siyasiyah. Nah, menurut Ibnu Abdus Salamah, sebagaimana dikutip atau dijelaskan oleh Al-Bajuri,
mengatakan bahwa dahulu zaman Nabi Musa itu perempuan boleh dinikahi tanpa adanya batasan sebagai kemaslahatan laki-laki, dan pada zaman Nabi Isa itu perempuan itu laki-laki tidak boleh melebihi batasan hanya satu orang dari perempuan karena itu sebagai kemaslahatan perempuan. Nah, dalam syariat ini Nabi Muhammad itu mengambil dua maslahat itu untuk dipelihara, dan hikmah yang terkandung dalamnya yaitu di masa Nabi Musa kemaslahatan bagi laki-laki didahulukan karena rezim pemerintahan Fir'aun sudah membunuh banyak laki-laki dan menyisakan banyak perempuan, membunuh banyak bayi laki-laki dan menyisakan banyak perempuan. Dan adapun syariat yang dibawa oleh Nabi Isa yaitu mendahulukan kemaslahatan perempuan karena beliau terlahir tanpa adanya seorang ayah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.